Oke, kembali lagi di Mendadak Podcast. Ya, dan kali ini kita tidak akan podcast ya teman-teman. Ya, kali ini kita akan mewawancarai seseorang yang bisa dibilang sudah sukses ya. Belum sukses ini. Oh, belum sukses. Oke, bisa memperkenalkan diri dulu, Mas? Oke, perkenalkan, nama saya Faza Farhan Ma'ruf, biasa dipanggil Faza. Asal saya dari Magelang. Kemudian saya kuliah di Universitas Amikom Yogyakarta. Oke. Dan di sini saya sudah bersama Mas Faza dan Mas Faza itu memiliki sebuah usaha. Nah, yaitu usahanya pengepul sayur dan juga menjual sayur. Oke. Dan di sini kita akan mewawancarai Mas Faza ya perihal usahanya ya teman-teman, karena ya kita buat tugas juga untuk tugas sukses skill. Oke. Langsung ke pertanyaan saja ya Mas. Ya. Oke, yang pertama, sejak kapan sih Mas merintis usaha pengepul sayur dan menjual sayur? Oh, oke. Pertanyaan yang pertama, sejak kapan memulai merintis mengepul sayur dan menjual sayur ke pasar itu? Kalau usaha itu kecil-kecilan dulu, mulai dari bapak saya. Dari bapak saya itu udah mulai sejak sebelum saya lahir kayaknya. Sudah sebelum saya lahir itu bapak saya itu udah berkecimpung dengan sayur-sayuran. Dikarenakan di daerah saya itu kan daerah Magelang, kemudian daerah dataran tinggi. Di sana itu banyak sekali petani-petani dan kemudian mayoritas mata pencaharian di sana yaitu petani, kemudian pedagang sayur. Iya ya Mas. Nah, kebanyakan banyak sekali ya. Karena saya di Jogja pun sering melihat, wah ini kayak dari Magelang nih penjual sayurnya nih. Biasanya. Jadi kayak udah terkenal banget gitu ya Mas ya. Magelang kan terkenalnya dengan, kalau di daerah sini kan Magelang yang terkenal menjadi supplier sayur. Iya, supplier sayur, betul sekali. Dan oke, jadi seperti itu awal mulanya Mas Faza dengan bapaknya ya untuk merintis usaha pengepul sayur dan juga menjual sayur. Oke, apa saja sih Mas yang sudah didapatkan dari usaha pengepul sayur? Banyak sekali ya Mas. Kalau saya lihat dari perjuangan bapak saya itu apa saja yang sudah didapatkan untuk dari penjualan sayur. Contohnya saya itu 3 bersaudara. Saya anak terakhir. Kedua anak bontot ya maksudnya. Ya, kakak saya yang pertama sudah selesai kuliah. Sudah selesai sekolahnya. Sekarang sudah kerja. Terus bapak saya membiayai kakak saya, kedua kakak saya dan saya. Kemudian kakak saya yang kedua itu sekarang udah lulus kuliah. Mungkin sudah dibilang cukup sukses lah membiayai dari anak-anak ya. Kemudian sampai lulus kuliah, kemudian membiayai saya perguruan tinggi lah ya istilahnya Mas ya. Tidak sekedar lulus SMA aja. Iya. Dan kan kita pasti juga belum tahu ya, juga teman-teman ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu. Nah, pengepul sayur itu seperti apa sih Mas? Kayak pengepul itu kayak kita mengumpulkan sayur atau apa gitu. Nah, kalau itu usaha saya itu, jadi kita mengumpulkan sayur itu dari para petani-petani. Oh, jadi berarti kita, istilahnya kayak membeli ya? Nah, membeli dari harga petani. Jadi petani itu menjual sayur kepada kita, terus nanti kita yang memasarkan ke pasar atau ke permintaan yang konsumen di luar kota maupun dalam kota juga di area Magelang dan lain-lain ya Mas. Yeah. Nah, terus saya pengen tahu nih Mas, omset yang didapatkan setiap harinya tuh berapa? Itu omsetnya termasuknya setiap hari masuk atau per bulan atau mungkin bisa per tahun gitu Mas? Kalau omset sendiri jangan hitung per hari, jangan dihitung per hari. Kalau saya ngitungnya per bulan aja ya Mas. Per bulan ya, oke. Karena kan sayur itu tidak bisa dipatok sebulan dapat segini.
kemudian berarti nggak tentu ya? Nggak tentu, karena sayur itu mengikuti harga pasaran mas. Oke. Ada kalanya ketika sayur itu naik, harga naik, kemudian ada kalanya ketika sayur itu harganya hancur. Oh iya. Nah, sayur itu kalau di apa ya, dibilang omsetnya besar ya, menurut saya cukup besar sekali karena sekitar 1 bulan itu hampir menyentuh 15-20 jutaan. 15-20 juta itu masih kotor ya, belum bersih kotor, ya? belum bersih. Sekitar segitu. Karena ya itu tadi kita tidak bisa mematok pendapatan kita per bulan karena penghasilan dari sayur itu tidak bisa ditebak karena harga pasar yang kadang naik, kadang turun ya, Nah, kadang naik turun terus ya. Dan mungkin kan karena faktor cuaca juga kan, per bulannya cuacanya kayak gini kayak gitu, jadi tidak tentu. Jadi faktor cuaca itu juga sangat berpengaruh bagi para petani dan penjual sayur. Penjual sayur ya, betul sekali. Di musim apa nanti di musim hujan, karena di musim misalnya di musim hujan. Di musim hujan kan kalau contohnya sayur sawi itu kan, kalau sawi itu kalau musim hujan panennya jelek, pasti harganya turun juga. Oke, saya pengen tanya lagi nih, kenapa sih memilih usaha pengepul sayur dan menjual sayur? Kan pasti banyak usaha yang lain ya, kayak seperti ya sopir atau apa, atau menjual baju dan lain sebagainya, kan banyak mas. Kenapa sih memilih menjual sayur gitu? Karena begini mas, di daerah saya, yaitu yang sudah saya sebutkan tadi, di daerah saya itu dataran tinggi, kemudian banyak petani dan banyak penjual. Kemudian mata pencaharian yang cocok itu menurut saya yaitu pengepul dan penjual sayur. Itu menurut saya sangat prospek karena sayur sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, sayur itu kebutuhan pokok, kemudian entah sampai kapanpun tetap manusia membutuhkan sayur. Masyarakat tetap masih membutuhkan sayur. Jadi bukan usaha yang musiman. Nah, yaitu dari sayur kita berjualan dari sedikit nanti bisa besar ya. Okay. Jadi tidak cuman hanya berjualan saja ya mas, jadi tetap ya kita tidak memikirkan untuk sesaat, jadi kita memikirkan untuk kedepannya, jangka panjangnya ya mas, jangka panjangnya. Oke. Tapi kalau jualan sayur itu juga tergantung petani. Kalau pasti pilih-pilih ya mas ya. Pilih-pilih. Kita pasti ya sebagai penjual sayur, masa sih nggak milih sayur yang seger dah. Tapi untuk kan banyak juga tuh mas, kalau misalnya banyak penjual sayur yang curang, kayak sayur yang nggak seger tiba-tiba dikasih apa gitu jadi biar kelihatan seger. Nah itu gimana itu mas tanggapannya mas? Itu gimana ya, itu menurut saya hanya oknum-oknum yang ingin meraih keuntungan yang lebih besar dengan barang yang kurang sehat, barang kurang bagus. Jadi tanggapan saya, kalau mau usaha itu jangan curang. Rezeki itu udah ada yang ngatur. Jadi kita lakukan dengan jujur aja, nggak usah pakai curang-curang kepada konsumen. Nanti kan konsumen ya kita jual murah, kemudian konsumen tapi lihat barangnya juga jelek. Konsumen itu pasti akan enggan datang kembali lagi kita. Jadi kita jual apa adanya dengan harga yang seadanya, kita puas, konsumen puas, tapi nanti konsumen akan datang kembali. Maksudnya jadi langganan kita. Jadi langganan ya mas. Daripada kita harus mencurangi konsumen kurang puas, ya kita kehilangan pelanggan mas. Jadi pokoknya yaitu berjualan dengan sejujur-jujurnya. Oke. Nih buat teman-teman nih yang kalau ada penjual sayur yang curang, bilangin aja, jangan curang pak. Oke. Selanjutnya ini saya mau tanya lagi nih mas, bagaimana sih cara Mas Faza ini ketika usaha sedang tidak stabil atau omset tiba-tiba turun drastis gitu, gimana? Ya kita kalau omset sedang turun drastis atau sayuran sedang sangat anjlok harganya itu
kita begini mas, mengambil resikonya juga kita kurang ambil resiko tinggi. Jadi kita menjualnya itu sayur-sayur yang benar-benar fresh, kemudian jika permintaan pasar tinggi tapi barang tidak ada, kita itu mengambil barang yang seadanya aja. Jangan kita mengepus harus gitu ya. Gitu. Nanti itu malah akan semakin jelek ya? Semakin jelek. Oke. Yang terakhir nih mas, ini bukan pertanyaan tapi kita minta motivasi dari Mas Faza buat teman-teman yang lagi nonton agar tetap semangat, tidak mudah menyerah dan juga tetap konsisten dalam menjalani bisnisnya atau usahanya. Jadi kalau saya itu motivasi dari bapak saya mas. Jadi jangan pernah mencurangi orang, kemudian berusahalah dengan jujur, jangan takut bangkrut, jangan takut rugi, karena di usaha itu bisnis itu pasti ada kalanya naik, ada kalanya turun. Jadi kuncinya itu sabar dan jujur. Jangan kita mencurangi seorang kemudian untuk menaikkan usaha kita, itu tidak baik mas. Itu malah justru akan membuat usaha kita anjlok ya mas ya, malah kita yang rugi gitu ya. Ya, jadi sejujur-jujurnya aja jualan. Seperti kan kalau yang Islam kisah itu ya Rasulullah, kan dia juga berdagang. Jadi kalau dagang itu apa adanya aja, jangan ditambah-tambahin atau dikurang-kurangin. Jadi ya itu, pokoknya kita jujur, kemudian memuaskan pelanggan puas dengan kita. Pasti pelanggan itu dari omongan pelanggan ini ke omongan pelanggan ini pasti akan berdatangan. Jadi kalau kita berjualan dengan jujur, pasti akan semakin banyak pelanggan, karena ya itu tadi omongan dari pelanggan yang satu ke satunya itu semakin akan meluas besar, dan pasti kita akan sedikit demi sedikit naik usaha kita. Oke. Terima kasih Mas Faza sudah menyempatkan waktu buat kita. Sama-sama. Ya ini cuman pertanyaan seperti ini karena kan juga kita pasti Mas Faza juga sibuk dengan urusannya, dan Mas Faza juga kuliah di Amikom, jadi kita sama-sama kuliah di Amikom, dan beruntungnya Mas Faza ini bisa menyempatkan waktu buat kita. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, dan terima kasih buat Mas Faza yang sudah menyempatkan waktu. And see you and goodbye.